Dengan kata lain, sistem elektronik berbasis AI tidak lagi sekedar membantu, tapi dimungkinkan untuk menghasilkan keputusan. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di Podcast Juara, Jurnal Refinting dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Ardian Ervananta, host pada episode kali ini. Pada era modernisasi saat ini, istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI terdengar begitu familiar. Kecerdasan buatan bahkan dapat menganalisa sebuah data besar dan kompleks yang dapat membantu manusia dari lini kehidupan baik dari segi ekonomi, bisnis, dan pemerintahan. Kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan mampu memberikan nilai tambah karena kemampuannya dalam memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan secara otomasi. Pengambilan keputusan secara otomasi ini diperlukan untuk mengurangi tingginya beban kerja yang terlampau besar baik secara waktu maupun kuantitas. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan secara tepat, cepat, dan kualitas yang lebih unggul melalui penggunaan kecerdasan buatan. Pembahasan ini pernah diangkat dalam artikel dengan topik tepatnya di volume 13 nomor 2 Agustus 2024 yang berjudul Kecerdasan Buatan Menjadi Pemeran Pengganti Pejabat Pemerintahan dalam Pengambilan Keputusan. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website refinding.bphn.go.id/e-journal. Oke Sobat Juara, sudah hadir langsung bersama saya saat ini yaitu Bapak Febri Heriansyah selaku penulis dari artikel tersebut. Selamat bergabung Pak Febri Heriansyah. Ya, terima kasih Mas Ardian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sobat Juara, Pak Febri Heriansyah adalah alumni program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk lebih lengkapnya Pak Febri bisa mengenalkan diri. Oke, terima kasih. Sobat Juara semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febri Heriansyah. Seperti yang Mas Ardi tadi sampaikan, saya adalah alumni Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan saat ini saya sudah bertugas di salah satu instansi pemerintah sebagai ASN juga, sama seperti Mas Ardi. Dan dalam menulis artikel di sini, saya juga bersama dengan guru besar saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Anda Erliana, dan sayangnya saat ini beliau tidak bisa membersamai kita, dan saya diminta untuk mewakili beliau, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di podcast Juara ini. Terima kasih atas perkenalannya Pak Febri Heriansyah. Boleh kita langsung diskusi? Boleh, siap. Pak Febri, saya ingin bertanya memang terkait judul Pak Febri menulis itu kecerdasan buatan menjadi pemeran pengganti pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya keputusan yang bentuknya seperti apa yang diambil sehingga kecerdasan buatan ini dapat menggantikan peran dari pejabat pemerintahan. Terima kasih, pertanyaan yang cukup menarik ya Mas Ardi. Dalam konteks pengambilan keputusan yang dapat diambil oleh kecerdasan artifisial sebagai pengganti pejabat pemerintahan ini, kita perlu pahami bahwa ini terbatas pada keputusan-keputusan yang bersifat administratif dan rutin, itu, dan juga sifat yang teknis dan cenderung repetitif keputusannya seperti itu. Nah, keterbatasan ini juga didukung oleh behavior decision theory, di mana teori ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan manusia itu seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, bias, dan unsur subjektivitas. Nah, hadirnya kecerdasan artifisial ini untuk mengatasi hal tersebut. Peran kecerdasan artifisial menjadi krusial seperti itu. Dan contoh paling nyata itu bisa kita lihat di misalkan sektor perizinan, misalkan di sektor pemilihan dan cukai misalkan. Itu di barang kiriman itu banyak sekali dokumen yang masuk, dan itu memerlukan keputusan untuk bisa memberikan izin impornya
dan juga bagaimana menghitung pengenaan pungutan negara seperti itu. Nah, jika ini ditangani secara manual, itu sangat membebani baik dari segi waktu maupun sumber daya seperti itu. Kemudian juga dalam sistem pelayanan publik yang berbasis AI ini dapat secara otomatis memberikan keputusan berdasarkan profil risiko dan juga sekaligus menghitung jumlah pungutan negara yang akan dikenakan terhadap barang impor tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 yang secara eksplisit memberikan peran sistem AI untuk bertindak sebagai subjek pengganti pejabat dalam pengambilan keputusan teknis ini. Nah, selain itu ada juga landasan hukum yang memperkuat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja pasal 175 angka 7 yang secara eksplisit mengubah pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana perubahan ini secara khusus mengakomodasi penggunaan kecerdasan artifisial dalam sistem elektronik untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan administratif. Dengan kata lain, sistem elektronik berbasis AI tidak lagi sekedar membantu, tapi dimungkinkan untuk menghasilkan keputusan. Nah, dengan demikian, beban kerja yang tadi ditangani oleh manusia secara manual, kini dapat diotomasi oleh kecerdasan buatan. Ini memungkinkan pejabat untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kompleks, seperti perumusan kebijakan atau investigasi kasus-kasus khusus yang memerlukan diskresi. Seperti itu. Nah, tentunya penggunaan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan konsistensi dalam penegakan aturan. Dengan kata lain, AI bertindak sebagai asisten yang sangat efisien untuk tugas-tugas yang berulang dan berbasis data, sehingga berimplikasi mengurangi kemungkinan kesalahan manusia terhadap keputusan yang berulang tersebut. Wah, menarik sekali penjelasan dari Pak Febri. Memang dalam tulisan ini memang keputusan yang diambil oleh AI untuk menggantikan peran pejabat pemerintahan adalah yang bersifat administratif. Nah, saya administratif dan rutin. Administratif dan rutin. Saya tertarik untuk menanyakan ke Pak Febri, apakah ke depan tuh kecerdasan buatan apakah dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis? Kalau ditanya dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis, tentunya bisa. Namun tetap keputusan akhir dari strategis tersebut dipegang oleh pejabat yang berwenang, dalam arti pejabat manusia. Dari perspektif hukum, AI saat ini kan berfungsi sebagai agen elektronik atau sistem elektronik itu sendiri, yaitu instrumen yang digunakan manusia. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi yang sangat akurat, keputusan akhir yang bersifat strategis harus tetap berada di pejabat manusia. AI tidak memiliki pertimbangan moral, kepekaan sosial ataupun empati. Nah, ia bekerja berdasarkan algoritma dan data yang sudah ada. Keputusan strategis seperti pembuatan kebijakan publik seringkali membutuhkan pertimbangan yang bernuansa etika dan diskresi manusia yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan itu sendiri. Dalam artikel ini juga kami menyoroti bahwa jika AI mengambil keputusan strategis, ada kemungkinan potensi adanya bias otomasi, di mana pejabat hanya menerima rekomendasi tanpa melakukan pengawasan yang kritis seperti itu. Jadi dia terima aja gitu tuh. Harusnya kan ada semacam analisa lagi dari pejabat yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, hukum di Indonesia mengharuskan adanya peran manusia, memastikan pejabat pemerintah tetap menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi dan keputusan yang diambil. Ini adalah prinsip yang fundamental untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan. Perlu diingat bahwa AI tidak dapat memahami konteks sosial atau politik yang kompleks, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang strategis.
Mungkin itu saja Mas Ardi. Terima kasih atas jawabannya. Berarti memang ketika AI udah memproses hasil sebuah data, memang tidak bisa seorang pejabat juga mentah-mentah untuk mengambil data itu. Jadi harus ada proses analisis tadi ya yang digunakan. Tidak latah itu, tidak langsung. Tidak langsung. Enak banget kalau jadi langsung kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Febri, apakah kecerdasan buatan itu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Kalau ini pertanyaan yang cukup menimbulkan perdebatan ya, baik itu di kalangan akademisi maupun juga di pejabat pemerintahan sendiri ya. Karena di Undang-Undang ITE itu jelas bahwa kecerdasan buatan itu bukan sebuah subjek hukum, melainkan tadi saya jelaskan sebagai agen elektronik, di mana AI ini berfungsi sebagai instrumen bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini dikarenakan AI belum memiliki kesadaran, emosi ataupun kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hanya berisi perintah dari algoritma yang diberikan. Sehingga sangat sulit untuk saat ini menjadikan AI sebagai subjek hukum, layaknya manusia atau badan hukum, di mana subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, AI hanyalah agen, seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah instrumen yang artinya tindakan yang dilakukan oleh AI secara hukum dianggap sebagai tindakan manusia yang menyelenggarakan AI tersebut. Artinya, jika terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh AI, tanggung jawab hukum sepenuhnya tetap pada pejabat yang menggunakan atau mengendalikan sistem AI tersebut. Prinsip ini sangat penting untuk menghindari kekosongan akuntabilitas hukum dan memastikan bahwa ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang dibuat. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Jadi Sobat Juara, ketika ingin mengakses artikel ini secara full dan komprehensif, bisa mengakses refining.bphn.go.id/e-journal. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Febri. Jadi saya telah membaca utuh tulisan Mas Febri dan di situ terdapat penjelasan atau konsep mengenai pelimpahan wewenang. Nah, konsep pelimpahan wewenang ini jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan seperti apa? Seperti yang kita bicarakan tadi bahwa AI bisa mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini haruslah didasarkan pada sebuah wewenang. Artinya tidak bisa serta-merta sesuatu yang tidak berwenang menghasilkan sebuah keputusan. Nah, konsep ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan itu sah digunakan dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Dalam hukum administrasi ada 3 bentuk pelimpahan wewenang yang pertama yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pelimpahan wewenang kepada AI tidak dapat menggunakan skema atribusi atau delegasi karena tanggung jawab langsung itu tertuju pada yang melaksanakan atau yang mengambil keputusan. Oleh karenanya dalam konteks ini model pelimpahan wewenang yang paling ideal dan aman untuk diterapkan pada kecerdasan artifisial adalah mandat. Mandat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat yang berwenang kepada bawahannya atau organ pemerintahan lain untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan. Kunci dari mandat adalah bahwa tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, bukan pada pelaksananya. Dengan demikian, ketika seorang pejabat pemerintah memberikan mandat dalam tanda kutip kepada sistem AI untuk mengambil keputusan, AI tersebut bertindak sebagai mandataris. AI menjalankan tugas tersebut atas nama pejabat yang bersangkutan, dan jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat keputusan yang dibuat, tanggung jawab hukumnya tetap melekat pada pejabat pemerintahan tersebut. Konsep ini krusial untuk memastikan bahwa akuntabilitas tidak hilang, karena AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pejabat yang mengoperasikan AI harus memastikan sistem tersebut berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Ini adalah jembatan hukum yang memungkinkan penggunaan kecerdasan buatan
tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Mandar juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru sambil tetap mempertahankan kontrol dan pengawasan yang diperlukan. Saja, Mas. Menarik sekali penjelasan dari Pak Febri mengenai pelimpahan wewenang dalam kaitannya dengan kecerdasan buatan. Nah, kemudian di tulisan ini juga dijabarkan atau dijelaskan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, Pak Febri, saya ingin bertanya, apakah pengambilan keputusan berdasarkan kecerdasan buatan tadi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB? Oke, pertanyaan cukup bagus ya. Jika diimplementasikan dengan benar, penggunaan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ini tidak bertentangan dengan AUPB, namun justru membantu mewujudkan asas-asas ini tadi, di mana kalau kita kenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya sebagai contoh, AI dapat meningkatkan asas kemanfaatan karena dengan kemampuannya memproses data yang cepat dan akurat, AI bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang optimal bagi publik, seperti misalkan peningkatan efisiensi pelayanan. Selain itu, penggunaan AI juga sejalan dengan asas pelayanan yang baik dengan mengurangi antrian dan waktu tunggu terhadap putusan yang akan diterbitkan. AI memberikan layanan cepat, tepat, dan bisa diakses di mana saja. Penting juga untuk memastikan asas ketidakberpihakan, karena kadangkala ketika putusan itu dibuat oleh pejabat yang bersangkutan itu akan ada bias pribadi. Nah, untuk menghindari itu, AI justru mendukung asas ketidakberpihakan dalam menghasilkan sebuah keputusan. Sehingga di mana AI yang bekerja berdasarkan algoritma tidak memiliki preferensi atau bias pribadi. Sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan adil. Namun tantangannya adalah ketika kita harus memastikan bagaimana data yang digunakan AI tidak mengandung bias yang justru mempengaruhi hasil keputusan, dan bahwa sistem tersebut transparan serta dapat diaudit. Oleh karena itu, kolaborasi atau antara AI dan manusia ini sangat penting untuk menjamin seluruh prinsip AUPB dapat terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pandangan yang membagi AUPB menjadi tiga, di mana tiga aspek penemuan hukum, yaitu penafsiran, pembentukan kebijakan, dan pelaksanaan. Dalam ketiga aspek tersebut, peran manusia tetap menjadi kunci untuk memastikan keputusan yang dihasilkan AI tidak hanya efisien, tapi juga etis dan akuntabel. Baik. Jadi begitu jawaban oleh Mas Febri, Sobat Juara. Jadi memang AI ini tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi untuk penjelasan yang lebih komprehensif lagi, Sobat Juara bisa mengakses di refinding.bphn.go.id/e-journal. Baik, Pak Febri, terima kasih atas penjelasannya. Saya pribadi mendapatkan pengetahuan juga dan inspirasi juga terkait kecerdasan buatan yang memang sangat penting untuk saat ini digunakan untuk dimaksimalkan. Baik, terima kasih Pak Febri. Sepertinya Sobat Juara, kita sudah sampai di ujung podcast hari ini. Saya mendapatkan pandangan baru terkait isu yang kita bahas. Sebelum kita akhiri, apakah Pak Febri ada yang ingin disampaikan atau closing statement? Oke, boleh. Terima kasih Mas Ardian. Saya ingin menekankan bahwa AI adalah sebuah instrumen teknologi yang sangat potensial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Namun, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. AI harus dilihat sebagai asisten yang kuat, bukan sebagai pengganti total. Artinya, hanya sebagai pekerjaan yang mungkin dapat kita limpahkan ke AI untuk diambil keputusan seperti tadi yang saya bilang, keputusan yang bersifat rutin dan administratif. Nah, harapan saya ke depannya, regulasi yang ada saat ini akan terus berkembang untuk menjawab tantangan dari teknologi, sehingga kita dapat memanfaatkan potensi kecerdasan artifisial secara maksimal
secara maksimal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja, Mas. Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Febri Heriansyah. Untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website refinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan atau tulisan dapat dikirimkan ke website tersebut. Sebagai informasi, jurnal Refinding terbit sebanyak 3 edisi tiap tahunnya. Simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya Ardian Ervananta, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara selanjutnya.